Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bihi. Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita baca dan menyelesaikan salah satu sunnah di dalam bulan Ramadan di Jawa. Sebagaimana satu hal dalam agama kita Islam, kita punya satu kosakata, yaitu kata takwa. Kata takwa ini tentu saja merupakan istilah saya milik Islam dari umat Islam, karena dia memang bersumber dari Al-Quran. Tetapi menjadi menarik, kata takwa ini khususnya bagi bangsa Indonesia sudah demikian sangat populernya. Kita lihat di dalam beberapa persyaratan pekerjaan itu kadang-kadang persyaratan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kata takwa itu digunakan dalam berbagai hal. Saking kemudian demikian digunakan dalam banyak hal, kadang-kadang maaf terjadi degradasi dari makna takwa itu sendiri. Oleh karena itu kita perlu melihat orang yang berpuasa itulah alam takut. Mohon maaf, kemudian orang yang puasanya benar juga namanya bertakwa, yang sholatnya rajin bertakwa, yang sholatnya tidak rajin juga ngaku bertakwa. Bahkan maaf, kalau dari yang luar biasanya dia yang non-muslim juga bertakwa. Oleh karena kita perlu mencermati kata takwa itu, karena sudah demikian meratanya digunakan di kosakata bahasa Indonesia. Beruntunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kemudian membuat satu kriteria yang menarik untuk agar kita memaknai kata takwa dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini menarik karena di dalam ayat tadi Allah menjelaskan wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih. Oleh karena kita perlu melihat antara arti takwa dan takwa, kemudian harus ada haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Maka perlu bagi kita belajar untuk lebih memahami makna kata takwa sampai tingkatan haqqa tuqatih. Kalau kita lihat pada surat Al-Imran yang merangkai kata tadi, maka perlu yang pertama agar supaya kita termasuk orang yang takwanya haqqa tuqatih. Kita lihat pada ayat sebelumnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syarat pertama orang yang mencapai tingkatan haqqa tuqatih itu yang tidak akan pernah mati kecuali dalam keadaan muslimun Islam. Persoalannya juga masalah yang sangat berbayangkan. Orang sampai pada hatta yang kalian pada saat yang pasti yaitu al-maut, kita tidak pernah tahu. Meskipun orang bisa memperkirakan kalau orang umumnya usia lanjut lebih besar kemungkinannya meninggal daripada orang yang masih muda, tetapi toh kita tidak pernah tahu kapan Allah membatasi umur kita ini. Maka orang yang haqqa tuqatih itu 24 jam sehari senantiasa siap kalau suatu saat dipanggil Allah. 24 jam sehari dia senantiasa muslim, senantiasa berserah diri pada Allah. Oleh karena itulah yang berbahagia. Marilah kita coba lebih memahami kenapa Allah kemudian membuat satu ungkapan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Meskipun orang bisa lihat secara statistik usia hidup itu berapa,
baik yang laki-laki maupun perempuan. Di Indonesia usia rata-rata kemiskinan hidup itu yang perempuan lebih panjang daripada yang laki-laki. Apalagi orang muda, menurut statistik orang muda itu punya harapan hidup lebih panjang dari rata-rata orang Indonesia. Ya mungkin karena Jogja itu apa makin apa gitu ya, sehingga punya harapan lebih panjang. Tapi itu statistik. Banyak juga yang tiba-tiba orang mengatakan, dan kemarin masih ngobrol, kok malam-malam diberitahu sudah meninggal dunia. Inilah satu hal yang kemudian membuat kita mencatat pada diri kita masing-masing, sudahkah kalau suatu saat Allah itu mengendaki usia kita akan masuk orang yang wala tamuna illa wa gak sikap mati. Gak perlu kita menyatakan teriak-teriak berani mati. Mau berani mati, mau takut mati, kalau Allah sudah mengendaki kita masih mati. Yang kedua, ibu bapak jamaah yang berbahagia Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ayat ini menarik. Allah menggunakan kata-kata i'tasoma, bentuk wajan ista'ala. Asoma itu artinya dan tidak ada lain, kita itu harus, kalau ada lihat terjemahannya, berpegang teguh. Sayangnya Abdillah itu dalam terjemahan di Quran bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan tali agama Allah. Orang berpegang yang tali itu dan seutah tali yang bisa ditegakkan supaya tidak jatuh. Tetapi sepertinya orang Inggris lebih pinter itu. Di habli itu dia terjemahkan dengan kabel. Asosiasi kita kabel listrik yang sering mungkin kalau lampunya tidak terpasang bisa menggantung lampu praktis. Apa fungsi kabel yang digantungi lampu? Pertama, dia bisa menjadikan lampu itu tergantung, dan yang kedua, kabel listrik dialiri aliran listrik sehingga lampunya nyala. Maka pemahaman kita bihabillah itu adalah bagaimana kita berpegang kepada agama Allah yang kemudian tali itu mengaliri hidayah Allah pada diri kita, sehingga orang yang menyatakan berpegang kepada agama Allah hidupnya akan senantiasa mendapatkan sinar hidayah Allah. Orang-orang yang demikian itu akan bisa masuk kriteria apa yang dilakukan. Memang ini perlu latihan dengan menggunakan perasaan. Bagaimanakah kemudian ketika suatu saat kita itu dihadapkan satu persoalan yang unik dalam kehidupan sehari-hari, tiba-tiba terasa ada petunjuk Allah. Ibu bapak saudara saya yang berbahagia Allah, Al-Quran yang turun 15 abad yang lampau dan tidak pernah bosan kita baca, itu baru orang yang mendapatkan petunjuk. Begitu dia baca, seakan-akan Quran baru baca kemarin sore, dan ini khusus memecahkan persoalan saya. Terus itulah mungkin ibu bapak lebih punya pengalaman ketika Quran betul-betul menjadi Alhamdulillah. Nah, menariknya bala waktasibu, kata orang terbasar rajanya ista'ala, itu tidak ada yang lain kecuali kita harus berpegang. Sehingga kalau sekali kita melepaskan agama Allah, pasti hidup kita akan hilang. Oleh karena itulah waktasibu bihablillahi jami'an. Cuma menariknya kemudian jami'an dan ada kata-kata wala ta'arrafu, dan jangan kamu bercerai-berai. Jadi kita lihat yang pertama, dia tidak akan mati kalau ibaratkan dan agama Islam. Yang kedua, dia berpegang terus. Orang Jawa mengatakan DP dengan agama Allah itu. Itu kemudian yang ketiga, dia tidak mudah bercerai-berai. Yang ketiga ini jujur harus kita akui. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam umat Islam ada saja terus-terus persoalan yang kemudian membuat kita tidak bisa bersama.
saya garis bawah ini adalah kemudian kita tidak bisa mengatakan itu masa lalu, masa depan, masa sekarang itu senantiasa ada. Maka inilah yang kemudian perlu menjadi catatan bagi kita bersama. Jualan akhlak. Kenapa sekarang seperti ini? Berarti belum akal yang menyatakan masih seperti orang yang sudah tidak akan mati kalau dalam Islam, orang yang berpegang teguh pada tali agama Allah, dan yang ketiga dia menjaga silaturahmi, menjaga persatuan, maka orang tersebut akan mampu secara bersama-sama, secara kolegial, kemudian bertakut minum umat yang ilahi. Orang yang akut itu nggak mau hidup sendiri, dia akan membentuk kelompok, bertakut, dan hendaknya ada orang di antara kamu sekalian bertakut minum di antara kamu sekalian yang ilahi, yang menyeru kepada Allah. Sekarang kita lihat kegiatan Ramadan di lingkungan kita ini. Kalau tidak ada orang-orang yang bertakut minum, adakanlah sekelompok orang di antara kamu yang sudah membentuk panitiaan, berbagi tugas, nggak mungkin kegiatan ini berjalan. Inilah salah satu bentuk bahwa setiap kegiatan harus ada takut, ada sekelompok orang minum, menjadi agak berbeda. Kalau kita punya kegiatan mungkin ibu bapak punya hajat keluarga, bang itu atau wedding organization, tapi apakah bisa nggak kita ngadakan tapek? Kadang-kadang panitianya itu saja kita tahu beres. Secara teori bisa, tetapi keterlibatan kita kalau tidak ada menjadi sangat berbeda. Karena yang perintahnya itu datang minggu dari kamu sekalian, jangan menggantungkan kepada orang lain. Yang kemudian harusnya yang tuna ilahi, selalu menyeru kepada al-khair. Di dalam kosakata Al-Quran ada khair, ada al-bir, ada hasan, yang sering kemudian terjemahnya sama baik. Padahal masing-masing kasih soleh kadang-kadang diartikan yang baik. Tentu Allah kok menggunakan kata-kata yang berbeda. Tentu masing-masing punya makna. Soleh itu apa? Al-bir itu apa? Khair itu apa? Hasan itu apa? Jadi kalau kemudian diartikan berbuat baik, namanya perlu tanda kutip supaya kita bisa memahami. Menurut para mufassirin, khair itu melakukan sesuatu yang bisa dibandingkan. Baik dalam artian bisa dibandingkan dengan yang lain. Yang tuna ilal khair itu menyuruh kebajikan yang komparatif dengan orang sekarang. Baiknya bisa dibandingkan. Oleh karena itulah yang tuna ilal khair. Kalau orang sudah yang tuna ilal khair, dia kemudian akan mampu wayakuna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar, mengajak kepada perbuatan baik. Ibu bapak, siapa yang berbagi rumah kita, ya'muruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar, sering disingkat dengan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak salah, tetapi kayaknya kurang pas. Karena enggak, jadi kan layak muruk bil ma'ruf, dan ajaklah atau serulah bil ma'ruf dengan kebaikan, bukan sekedar menyuruh berbuat baik, tetapi menyuruhnya pun harus dengan bil ma'ruf, menyeru dengan cara yang baik. Jadi jangan sampai kita mengajak orang berbaik tetapi caranya tidak baik. Maka yang Quran itu sangat sedih memberikan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi sekarang bisa kita lihat antara amar ma'ruf dan nahi munkar gampang mana? Amar ma'ruf dan nahi munkar. Seseorang menyeru azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pokoknya saya sudah menyeru sholat. Pernah orang
Tetapi nahi mungkar itu kemungkaran harus hilang karena dia mencegah perbuatan mungkar. Oleh karena itulah maka nahi mungkar itu lebih dibutuhkan mungkin kekuatan, mungkin kepinteran, mungkin strategi. Satu contoh, tetapi kalau saya katakan mengajak berbuat baik itu gampang, yang diajak mau atau tidak sah, sudah sah, selesai, sudah tidak. Tapi mencegah kemungkaran harus tidak boleh terjadi. Beberapa tahun yang lalu saya ingat, mungkin ibu bapak yang pernah tinggal di Jogja tahu di Jalan Senopati, Sultan Agung itu ada bioskop pertama, sekarang tidak hilang. Sore hari menjelang nanti malam hari pertama, saya lihat poster gambarnya itu perempuan miskin beli pakaian nggak mampu itu poster filmnya. Saya tuh pikir-pikir apa pantas Ramadan gambarnya seperti itu. Tapi kan saya tidak mungkin terus naik cadar sendiri, tapi kalau saya beli. Bagaimana caranya saya bisa kemudian agar gambar itu turun? Ini kan dibutuhkan satu cara. Saya sampai rumah, buka begitu pulsa yang nomornya permata itu nomornya berapa? Ketemu dan saya telepon. Ya super mata, iya Pak, selamat sore. Ini menyampaikan sedikit. Ada apa Pak? Nanti malam kan mulai taraweh. Besok puasa. Iya, saya juga tahu ada apa Pak. Kayaknya gambar itu tidak pantas deh. Itu memangnya kenapa? Ya sedikit agak diantar gitu. Saya takut nanti malam habis taraweh anak-anak lihat situ kan risi pas kan kan diajak. Kalau itu bersih gambarnya seperti itu kan nggak enak. Oh ya yang saya bilang dengan pimpinan. Setelah setengah jam saya balik lagi gambarnya ada pimpinan. Jadi nahi mungkar itu dibutuhkan satu cara, satu strategi. Yang penting kemudian kejadiannya harus hilang. Kalau kemudian kita sudah mengajak, melarang, mencegah tapi kejadian tetap ada, itu nahi mungkar. Saya juga merasakan contoh di Jakarta. Saya naik bis di Senen sama ayah saya. Begitu ayah saya naik bis, ada copet yang merangkul saku ayah saya. Ada 4 orang serem-serem gitu ya. Saya apa masa saya diam gitu ya. Meskipun saya tahu ayah saya tidak pernah tahu uang bisa, tapi masa saya diam. Ya tapi karena yang penting perbuatan mungkarnya itu nggak berlangsung, saya jawab, maaf mas, itu bapak saya. Mobil ya, iya bapak saya. Anda dia pergi. Artinya apa? Yang penting perbuatan mungkarnya nggak terjadi, meskipun saya juga tak takut-takut juga. Oleh karena itulah nahi mungkar ini dibutuhkan satu kebersamaan, satu cara, sehingga kemudian perbuatan mungkar tidak terjadi. Di banyak masyarakat ngajak orang juga bil ma'ruf, mencegah kemungkaran, mungkaran harus hilang. Tetapi kemudian jangan sampai mencegah kemungkaran, berbuat kemungkaran baru ini yang kadang-kadang terjadi jika kemudian ada cara-cara yang tidak bil ma'ruf. Nah, orang-orang yang hakok ini ngerti banget caranya, bagaimana dia amar ma'ruf dan bagaimana dia amil munkar. Orang-orang yang sudah sedemikian rupa dia hakok maka kata Allah wa'ullah kawutifun. Orang yang hakok itu akan mencapai tingkatan muflihun, kebahagiaan. Kan ayat itu wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum. Oleh karena itulah Bapak yang berbahagia Allah, marilah kata takwa yang sudah demikian apa lidah kita sudah mengucapkan, kita maknai takwa yang hakiki, bukan takwa yang sekedar takwa yang banyak digunakan orang tetapi kemudian tidak menimbulkan satu perasaan untuk berbuat lebih baik. Maka kemudian marilah dalam Ramadan ini yang katanya ala kata Allah, makna kata takwa kita mulai dengan keyakinan pada diri kita. Wala tamuna illa kita tidak pernah tahu, meskipun kita tidak berharap kapan ajal datang pada kita tidak pernah tahu. Secara statistik bisa dihitung, secara kesehatan monggo saja
tetapi banyak segala sesuatu itu hanya Allah SWT mengajar. Kebetulan saya itu agak sering urusan kematian, meskipun bukan tenaga medis. Beberapa kali misalkan mulai dari pengalaman pertama dipanggil dokter, saya terus sudah bermain di rumah dokter, dokternya dokter muda, ada orang datang, dokter ada apa? Nenek itu sepertinya meninggal atau belum ya? Nah dokternya ngomong sama saya, Pak bisa ya, tahu dokter kok ada? Saya kan dokter baru gitu. Ya, saya coba temani dia, biasa masih pasti dia, cuma masih agak itu, saya begitu lihat ya. Bagi saya cuma sekedar pengalaman, maka buka betak sudah tidak ada. Kalau ingin lihat nafas pakai cermin, tempelkan di hidung. Kalau cermin sudah basah berarti sudah tidak nafas lagi. Ya saya cepat saja mengatakan sudah tidak ada. Tapi dokter kan takut sekali kalau dia lihat tanda tangan. Wah sampai dia periksa. Itulah saya dikatakan maut itu tidak bisa. Itu kemudian memastikannya. Tetapi menjadi lebih tidak mudah, kita menduga kapan kita akan kedatangan kaum habis ini. Tapi yang menjadi lebih penting walaupun menandalan. Kemudian waktu itu dihabilah jamnya. Marilah dari waktu ke waktu kita mencoba berpegang betul kita kepada agama Allah itu, sehingga agama itu ada sinar daya Allah yang mampu menggerakkan membuat kita lebih tegak. Sehingga kemudian kita akan orang-orang seperti itu akan senantiasa walaupun tidak akan bergerak. Dan kemudian senantiasa diberniakan untuk bersama-sama walaupun minum mengadakan sekelompok orang yang sama-sama punya visi ke depan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kemudian kata Allah, insya Allah kita yang memahami ini semuanya akan termasuk orang-orang yang demikian. Apa yang bisa mengatur mungkin yang sedikit ini sekaligus sebagai ucapan terima kasih saya atas kepercayaan Bapak sekalian mengundang saya hadir dari tempat yang jauh. Semoga silaturahmi ini menjadi bermakna dan sedikit mungkin yang telah saya sampaikan bermanfaat setidaknya untuk menggairahkan giroh syiar Ramadan, karena Allah menyampaikan wa man yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah maka dia termasuk hati yang bertakwa mentakwa. Demikian pula apabila ada tutur kata ucapan saya yang tidak pas, mohon dimaafkan yang besar-besarnya. Semoga pertemuan yang beberapa hari ini bisa sedikit ada peningkatan bahagia, khususnya juga pada saya. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah, Sirahman ini kali ini mengetengahkan makna takwa dalam implementasi kepada mencegah perbuatan nahi dan munkar, atau untuk mendukung pada perbuatan nahi dan munkar.